Shalom G2CC Family. Shalom G2CC Family. Haleluya. Damai sejahtera menyertai kita semua. Mari pagi hari ini kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita dari Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan Allah yang setia. Dia selalu menolong dan menopang kita. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Kau pelihara hidup kami Tuhan. Oh, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kau selalu menyertai, Kau selalu menopang kami, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau ucapkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan penolong kami. Tak pernah berubah kasih setia-Mu, tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, datang bersujud di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan penyembah kami. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu menemani. Berikan harapan, berikan sukacita dan kedamaian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami dapat melakukan segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau yang ada selalu bersama kami. Sekalipun kami berada di lembah kekelaman Tuhan, Kau senantiasa menolong kami, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami dapat lewati badai kehidupan. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya
datang silih berganti Tuhan, namun tangan kuasa-Mu tetap bekerja atas setiap kami, menolong, menopang kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah penolong yang sejati Tuhan. Kau tetap memelihara hidup kami. Kau menyertai tiap langkah kami. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak sanggup melalui segala permasalahan hidup. Terima kasih kami masih boleh menikmati segala berkat dan kemurahan-Mu. Setiap hari kami boleh menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami satukan hati kami. Kami hendak diam di kaki-Mu, mensyukuri nikmat yang telah Engkau beri. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, tangan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersuka lebih lagi bagi Tuhan. Mari bersama katakan amin, haleluya. Mari Bapak Bu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu begitu baik bagi setiap kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia memelihara hidup kita. Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya
kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari yang siap bersuka lebih lagi bagi Tuhan, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji namanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hebat. Terima kasih Tuhan, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Engkau Tuhan selalu mendengar doa kami, selalu menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dan biarlah dengan cara-Mu Tuhan, Engkau melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya Kau pasti akan menepati segala janji-janji-Mu Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Aku firman dalam nama Yesus. Amin. Aku firman dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa doa dapat membuat surga turun ke bumi. Dan membuat tangan Tuhan bertindak di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau Engkau berbicara kepada kami supaya kami mengerti bagaimana kami bisa berdoa dengan berkuasa dan memahami bahwa doa adalah kunci kegerakan rohani dalam hidup kami. Sampaikan firman-Mu, ajar kami, didik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Hari ini Abuna akan mengajar tentang doa yang saya percaya itu tidak akan pernah membosankan kita. Kenapa? Karena doa itu adalah sebuah dimensi pengajaran dalam Alkitab yang tidak pernah dan tidak bisa habis selesai untuk kita bicarakan. Selalu saja ada hal baru, selalu ada pengertian-pengertian baru, dan memang kita perlu didorong setiap minggu untuk memahami dan mempelajari, lalu mempraktekkan berdoa dengan cara yang baik dan benar. Apa artinya baik dan benar? Itu sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai doa sebagai gaya hidup, dan kita akan melihat apa yang menjadi dampaknya di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Pertama kita perlu menyegarkan kembali pikiran kita, saudara-saudara. Mengapa kita perlu berdoa? Coba buka Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Seruan untuk berdoa tidak pernah berhenti disampaikan oleh para hamba Tuhan dimanapun kepada jemaat mereka. Selalu, setiap saat, setiap waktu. Dalam 1 tahun itu topik-topik doa itu selalu diulang untuk disampaikan kepada jemaat. Karena menekankan poin yang pertama ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, ayo kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di situ jelas kata kuncinya adalah bukan meminta, tapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata tinggal di situ itu menetap, bukan kayak di hotel datang dan pergi, itu namanya tidak tinggal, nginap. Tinggal itu seperti rumah, di mana-mana kita pergi selalu kembali ke rumah. Jadi memiliki dimensi tetap, saudara-saudara.
Itu sebabnya Abuna selalu mengajar kita, ayo baca Alkitab, penuhi kepalamu, hatimu dengan firman Tuhan. Keadaan kita tidak sedang baik-baik saja di Indonesia Raya ini. Jadi yang membuat kita bisa bertahan adalah janji-janji firman Tuhan. Sehingga harapan kita bangkit, Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan kita bisa survive. Jalan keluar itu ada. Ketika jalan keluar dari manusia sudah tidak ada, sesungguhnya jangan pernah mengabaikan jalan keluar dari Tuhan. Dan apa yang membuat Tuhan bisa memberikan jalan keluar adalah ketika kita memang tinggal di dalam Tuhan. Orang kalau tinggal di dalam Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka Tuhan pasti akan mengenalinya, saudara. Pegawai hotel itu akan mengenal jika ada tamu yang tinggal di sana. Ada loh yang kontrak setahun, kontrak 2 tahun, itu perusahaan-perusahaan daripada nyewa apartemen, lebih bagi dia nyewa hotel, beres semuanya, ada loh. Jadi pegawainya kenal, ownersnya kenal, yang tinggal. Kapan hari itu ada orang datang, aku pernah jadi jemaat Bapak. Oh iya, tahun berapa ya? Saya lupa, saya berusaha ingat-ingat lagi wajahnya. Maklum udah botak, jadi saya agak punya kelemahan untuk daya ingat, saudara. Terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi oke. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Saya minta pelepasan, Pak Pendeta. Lah kamu selama ini ibadah di mana? Di gereja ini. Kau datanglah ke sana. Jangan bersih-bersih di sini, minggat, lalu kotor-kotor lagi, balik lagi ke sini. Pergi aja sama pendetamu yang di sana. Biasanya Abuna nggak mau melayani yang begitu. Karena Abuna tidak mau menyakiti gembala lain, dan gembala lain pasti tidak senang. Siapa yang tinggal itu yang dikenali. Amin, saudara. Bukan siapa yang pergi. Ini kata kunci yang perlu kita dengar, yang perlu kita pahami dengan baik. Siapa yang tinggal, itu yang tetap terhubung. Yang pergi nggak usah diurusin. Sebab dia memilih jalannya sendiri. Haleluya. Dalam Tuhan demikian. Kalau engkau tinggal di dalam aku, maka aku bisa mengenalimu. Aku tahu siapa kamu, apalagi firmanku tinggal di dalammu. Apa artinya firmanku tinggal di dalammu? Apa yang disampaikan oleh sabda Allah itu, saudara, disampaikan oleh sabda Allah, bukan hanya kita dengar, kita mengerti, dan kita mempraktekannya. Apalagi minggu ini ya, dalam seluruh dunia memperingati Minggu Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus diperingati. Dan eksistensi dari Trinitas itu muncul dari firman. Makanya kalau berdoa itu, saudara-saudara, pahamilah mengapa Anda berdoa. Itu sebenarnya membawamu berada dalam sebuah kesadaran bahwa Anda sedang terhubung dengan Tuhan. Dan Anda terhubung itu karena Anda tinggal di dalam Dia. Makanya dikatakan di situ, doa sebagai jembatan intimasi. Kalau kita tinggal menetap, mengapa kita perlu menetap di dalam Dia? Karena jujur aja, kita punya kebutuhan. Kebutuhan di dunia ini dapat kita penuhi dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah bekerja keras. Dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenam. Bekerja keras, saudara-saudara. Kita sering melakukan itu. Kita mencari peluang di mana kita bisa mendapati sesuatu yang menjadi berkat buat kita. Dengan bekerja, ya, melakukan sesuatu, berdagang, mengajar, apalah saudara-saudara. Pokoknya kita melakukan tindakan itu. Hal yang kedua selain bekerja keras, saudara, ada yang disebut dengan penyediaan Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti punya gudang yang besar, yang bisa kita akses secara spiritual. Dan Tuhan mau membuka mata kita hari ini, bahwa cara pandang kita tentang berkat yang kita peroleh itu harus di-upgrade. Tidak lagi melulu mengandalkan apa yang kita pikirkan, kita kerjakan. Tapi harus kita bawa di dalam level yang lebih tinggi. Yaitu bahwa ada yang namanya berkat rohani dari Tuhan.
yang menyediakan segala jalan, yang membuka segala peluang dan kesempatan. Kita kadang berpikir bahwa itu adalah karena kemampuan kita. Tidak, Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang menutup. Manusia bisa nutup, Tuhan bisa buka. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kepada seorang teman, jangan pernah menutup jalan seorang manusia. Jangan pernah menutup jalan hanya karena Anda tidak senang atau iri hati kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan akan mengangkat hidupnya di depan matamu. Dia langsung diam. Makanya berdoa itu penting. Sebab di sini ada kalimat yang menjadi konsekuensi ketika kita tinggal, saudara-saudara, mintalah. Jadi minta itu adalah konsekuensinya. Tinggal dulu baru bisa minta. Mintalah, di situ diberikan privilege yang sangat luar biasa, saudara. Apa saja yang kamu kehendaki. Katakan apa saja. Memang namanya cara kerja Tuhan itu tidak instan atau mendesak seperti kebutuhan material kita. Tidak, saudara. Tapi ketika kita percaya dan melihat bahwa itu memang janji Tuhan yang nyata dalam hidup kita, kakimu akan melangkah ke sana dengan sendirinya. Akan pergi ke sana dengan sendirinya. Kadang-kadang ya ada yang namanya ambisi manusia itu. Ambisi manusia itu seringkali menjadi legitimasi kita bahwa itu adalah maunya Tuhan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kita bisa mengujinya. Misalnya meminta tanda, oh ternyata ini ambisi saya saja, ini bukan kehendak Tuhan. Nah kalau Anda tahu itu bukan kehendak Tuhan, tinggalkan. Tinggalkan. Itu sebabnya saudara, mengapa kita gagal memahami apa maksudnya, apa saja. Karena kita memixnya dengan kehendak-kehendak kita yang kita legitimasi sebagai kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita tahu, mungkin pada awalnya memang itu kehendak kita. Apa saja kok. Tuhan sudah mengatakan apa saja kok, apa saja. Ya aku suka-suka dong minta. Tapi seiring perjalanan waktu ketika kita tahu bahwa itu ternyata sesuatu yang menyimpang. Itu sesuatu yang ternyata ketika diuji ternyata itu tidak sesuai. Jangan ngotot. Nah ketika kita ngotot di situ kita terjerumus. Di situ kita terjerumus. Sebab doa adalah jembatan intimasi. Jadi kita tahu. Orang kalau intim itu tahu. Jangan jauh-jauh dalam kehidupan jasmani saja. Kalau Bapak Ibu sudah bersuami istri, saudara, ya, udah menyatu satu tempat tidur, satu makanan, satu ranjang, apalagi itu, satu dompet, bla bla bla, menyatu dalam segala hal. Apa yang Anda pikirkan belum ngomong bisa dipikirkan oleh pasanganmu atau diucapkannya. Betul ya? Bulan lalu itu saya menyelesaikan bimbingan pranikah dari Wilson dan Alsa. Dan saya berkata kepada mereka, jangan kaget nanti. Wilson baru mikir, tiba-tiba Alsa udah ngomong. Bukan sekarang, nanti. Dan demikian sebaliknya. Iya begitu ya Bunda, memang begitu. Maka kadang-kadang itu sudah mulai terjadi di masa pacaran. Itu bukti penyatuan. Nah itulah yang menjadi tanda bagi kita. Salah satunya tentunya. Salah satunya. Makanya kita itu ketika memahami konsep apa saja. Oh aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah baca Alkitab. Apa saja dong. Ya toh ya. Nah gitu. Kita harus menguji apa saja itu. Seiring dengan waktu ketika kita tahu bahwa semua jalan terbuka untuk hal tersebut. Maka itu adalah panduan bagi kita untuk semakin melangkah. Tapi ketika kita tahu ada banyak halangan, bukan berkata, Tuhan akan beri kekuatan kepada aku. Karena ini halangan, Tuhan pasti akan tolong saya. Sebenarnya Tuhan berbicara melalui berbagai peristiwa dan situasi. Memberitahu kepada kita persetujuannya dan atau ketidaksetujuannya. Tapi kita kadang mengeraskan hati. Maka orang-orang yang seperti itu perlu lebih banyak meluangkan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan.
Inti yang ingin Abuna sampaikan adalah doa akan membuatmu tetap terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Manusia tidak bisa menolong diri kita. Dolar udah 17.000, 18.000 lebih. Mau apa kita? Mau apa kita? Para pejabat gak ada yang berani ngomong. Mau apa kita? Sampai 20.000 loh itu. Kalau saya dapat penglihatan dari Roh Kudus. Yang punya utang itu akan makin besar utangnya. Itu artinya barang yang sama lebih naik nilainya. Nggak bisa kita beli. Makanya ini sekarang gandul gusti itu penting. Apa yang bisa mengubah situasi itu? Doa. Doa, saudara-saudara. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu bisa mengerti? Ya? Bawalah bangsa dan negara kita ini. Para pemimpin bangsa kita. Agar mereka diberi kecakapan berpikir. Jangan kita cuma nontoril. Buah apa yang paling manis? Nah, buah mangga. Bawa dalam doa. Ini syafaatnya kita bersyafaat bagi bangsa ini. Kita berada dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Ya. Doa sebagai jembatan intimasi. Ketenangan kita itu hanya di dalam Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara. Ayub pasal 22 ayat 28. Ayub pasal 22 ayat bilang begini, ya. Ini bagus sekali. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Artinya firman ini adalah ketika engkau memutuskan berbuat sesuatu dan cahaya terang menerangi jalan-jalanmu, berdoalah. Kenapa? Karena doamu adalah nubuatan hidupmu. Makanya dikatakan doa itu sebagai sebuah deklarasi profetik. Tentu kalau Anda berdoa kan hal-hal baik toh Bapak Ibu, amin. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Belum terjadi saat ini, belum terjadi di masa depan. Maka doa itu disebut deklarasi profetik. Ketika Anda berkata, Tuhan tolong aku, ini lagi ada masalah, berjubel datang silih berganti, ini masalah, tolong aku Tuhan, berikan jalan keluar. Anda sedang mengucapkan solusi bagi masalah-masalahmu. Karena doa adalah perkataan. Dan perkataan yang diucapkan dengan iman ketika dilepaskan, dia seperti anak panah yang membelah air. Sehingga memberikan jalan bagimu. Seperti ketika Musa mengangkat tangan dan air Laut Merah itu terbelah. Maka kita tidak akan pernah melihat masa depan dan perubahan-perubahan dalam hidup kita hari ini. Karena kita tidak pernah berdoa dan tidak pernah memperkatakan hal-hal baik apa yang hendak kita jalani dalam hidup kita. Atau yang hendak kita mau lihat di masa depan kita. Ketika Anda berkata dalam doamu, Tuhan tolonglah, maka Anda sedang memprofetikkan tentang pertolongan Tuhan. Ketika Anda sedang berkata sembuhkanlah, maka Anda sedang memprofetikkan kesembuhan itu. Belum terjadi saat ini, tapi itu adalah cetak biru dari sebuah masa depanmu. Maka ketika Anda berkata-kata, ingat ya, doa adalah perkataan. Jaga perkataanmu, apalagi kalau disertai dengan imanmu. Jangan pernah berkata modar koe. Itu modar benaran. Tinggal tunggu waktu. Jangan pernah berkata mati kau.
Jangan pernah berkata, aduh anjir. Anda akan menjadi anjir. Karena doa itu adalah perkataan. Dan doa adalah profetik hidupmu saat ini dan masa depanmu. Jadi mari mulai perkatakan ketika Anda mau memiliki sebuah atau sesuatu atau menjadi sesuatu di masa depan, perkatakan di dalam doamu. Dan Anda akan melihat nanti semua akan baik. Makanya seperti kata Ayub itu, jika dalam ayat 27 lebih bagus, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. Dia akan mengabulkan doamu. Kenapa saudara? Sebab apa yang Anda ucapkan itu. Maka mulai sekarang ayo Bapak Ibu kita praktekkan ya. Perkataan-perkataan baik di dalam doa kita tentang pekerjaan kita, tentang relasi-relasi sosial kita, ya, tentang studi kita, tentang masa depan kita. Mulai doakan itu. Mengapa kita seperti berada di dalam kabut dan tidak tahu cetak biru kita? Karena kita tidak pernah berdoa. Sepakat saudara-saudara? Ya, mulai doakan. Jangan pernah berkata kepada suamimu, mata keranjang. Itu cetak biru nanti akan terjadi. Matanya dari 2 jadi keranjang. Karena doa adalah sebuah deklarasi profetik. Orang tua deklarasikan secara profetik masa depan anak-anakmu. Sekarang dia lagi kayak ular kemana-mana, nggak jelas juntrungannya. Tetap perkatakan hal-hal yang baik. Saya ingat suatu malam Oma Himawan itu WA saya. Abuna, kalau Oma kembali ke belakang, lihat-lihat hidup Oma yang begitu susah. Di awal-awal begitu, saya selalu memperkatakan janji Tuhan tentang anak-anaknya Oma. Sekaligus masuk universitas. Saya hanya jualan roti. Iki piye uripe. Belum biaya kos. Belum biaya Oma sendiri. Tapi kok ya Tuhan buka jalan. Lo kuncinya apa Ma? Tak doake. Maka terjadilah. Wah itu masih saya simpan itu. Maka perkatakan. Jangan isinya cuma ngeluh toh. Iki piye deh. Iki piye toh. Iki kok ngene toh. Nggak ada pekerjaan di dunia ini yang ringan. Halo? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada pekerjaan di dunia ini yang bebas dari tantangan. Nggak ada. Tapi kalau Anda bisa berdiri hari ini, masih punya pekerjaan, itu berarti Anda sudah lolos dan bertahan dengan baik. Kehidupan yang keras itu membentuk hidup kita. Membentuk diri kita. Bukan zamannya lagi kita bermanja-manja. Warisan orang tua bisa habis coy. Bisa habis. Kalau Anda tidak segera mengambil alih. Mengalami perubahan, Anda akan ketinggalan kereta. Ingat betapa hebatnya dulu yang namanya BlackBerry. Benar ya? Wah semua, seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Pinmu berapa? Pinmu berapa? Pin minta. Tes. Sementara smartphone mulai tumbuh, dia masih menganggap bahwa dia adalah penguasa tunggal. Tiba-tiba muncul WhatsApp. Orang sudah mulai beralih dari BlackBerry ke WhatsApp. Cuma menggunakan handphone, tidak usah beli yang mahal-mahal. Dia tidak mau berubah. Akhirnya smartphone naik, berbagai platform elektronik ada di dalamnya. Muncul Android, BlackBerry ditinggalkan. Dia mulai berubah, sudah terlambat. Hidupmu yang Anda jalani di masa depan
Ingat baik-baik. Ditentukan oleh perkataan-perkataan doamu hari ini. Satu kali Abuna itu pernah iri dengan membaca sebuah buku seorang pendeta. Kok iso ya pendeta ini bisa nulis buku? Kok iso? Saya mulai berdoa. Tuhan, suatu saat aku mau menjadi penulis buku. Terjadi, saudara. Dan setiap buku yang Abuna buat itu laris manis di pasar. Tidak pernah ada yang tidak laris. Doa adalah profetik masa depanmu. Amin. Ya. Doa adalah profetik masa depanmu. Maka colek kiri kananmu, katakan berdoalah. Yohanes pasal 10. Bukan Yohanes suaminya Bu Cepi ya, saudara-saudara. Yohanes pasal, by the way siapa sih yang suka ngatur-ngatur kursi ini dipindah 2 kiri kanan itu? Harus 2 meja 2. Pahami, jangan berasumsi sendiri. Ada nilai profetiknya, pilar kiri, pilar kanan, duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri. Jangan berasumsi seolah-olah abuna-abuni berpisah, tidak elok dipandang mata. Bukan, asumsi itu membuat kita seringkali salah pikiran. Jumlah jendela di gereja kita waktu dirancang itu sudah kita atur. Jumlah anak tangga sudah kita atur. Jangan nanti ciptakan anak tangga sendiri karena asumsimu. Jumlah ini dibuat 3, ada maksudnya Tritunggal. Jumlah pilar yang menopang gereja kita itu sudah kita atur jumlahnya. Abuna suka begitu, saudara. Karena bagi Abuna itu adalah profetik. Nggak tadi berapa kali saya bilang, jangan dibuat 1-3. Bukan artinya Abuna pisah. Nah itu asumsi ya, paham ya, tolong nanti diperbaiki. Hati saya jadi nggak nyaman, pilar satunya hilang. Karena saya diprofetik. Paham ya? Bukan berarti nanti setelah ini masuk rumah lalu, saya tanya Abuna dulu, kaki kanan atau kaki kiri yang masuk ya? Nah itu konyol namanya. Bukan. Bukan begitu. Biar kita paham, ada hal-hal yang kadang kita tidak boleh kepunculan. Yohanes pasal 10, kan tidak semua hal harus dijelaskan toh. Nurut aja kok susah. Yohanes pasal 10 ayat 27. Coba lihat di situ. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah setelah kita lewat urusan profetik, hati-hati ya, profetik ini penting ya. Profetik ini penting. Benar-benar penting. Kecuali kalau Anda tidak percaya sih, tidak akan berdampak dalam hidupmu. Tapi kalau Anda bergerak dalam dinamika spirit, itu benar-benar akan berdampak dan mempengaruhi hidup saudara. Suatu kali dalam profetik itu ada kesaksian, Abuna masuk ke sebuah hotel, saudara. Saya tidak tahu, panitia ngatur saya di situ. Masuk hotel, begitu di lobi dia daftarkan saya di sana. Ya, di Pak Sony tunggu di sini, saya daftarkan dulu di reception. Saya langsung bilang, enggak, pindah hotel. Pindah hotel. Loh Pak, pindah. Kami sudah bayar, aku yang bayar hotel saya sendiri. Pindah. Dia rasanya agak enggak suka karena saya bilang pindah, saya enggak mau tinggal di hotel ini. Saya mau pindah. Itu yang murah aja bintang 3 di situ, enggak apa-apa. Saya yang bayar nanti. Loh Pak ini hotel bagus Pak, gini. Bapak tidak menghargai kami. Saya bilang pindah atau saya tidak mau pelayanan. Saya gituin. Tiba-tiba dari lift. Itu dari lift keluar makhluk manis. Gelendotan dengan seseorang. Dengan teng. Saya bilang, kamu lihat? Tidak semua harus saya katakan. Oh iya Pak, maaf Pak. Ayo Pak, kita pindah. Itu namanya profetik.
Jadi kita tahu membedakan spirit, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu ada orang datang minta kelepasan. Minta kelepasan. Perempuan. Tapi punya roh genit. Tahu roh genit? Sama saya bilang. Roh genit, saudara. Dia pasang susu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di situ. Roh genit. Kamu pergi enggak? Enggak mau. Enggak mau. Melet-melet. Kita sudah tahu ini roh enggak beres. Coba kalau Anda ketawa atau Abuna kan enggak boleh ketawa. Tapi walaupun pengen ketawa, saya enggak boleh ketawa. Udah gitu. Gimana coba kalau Anda dalam posisi Abuna? Itu profetik. Jadi kita harus hati-hati. Harus hati-hati, saudara-saudara. Poin yang ketiga. Doa adalah komunikasi ilahi. Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tadi saya coba cari ya, saya pernah memutar itu. Seorang gembala di Eropa itu, dia manggil domba-dombanya. Ya, sama seperti kalau Abuna manggil pasukan itu. Mereka sudah tahu. Begitu Abuna duduk di depan, mereka lagi di belakang itu. Abuna panggil pasukan. Wah, langsung tiga-tiga datang. Sit, mereka sudah tahu, duduk dengan patuh. Karena mereka mengenal. Doa adalah akses terbuka, open access. Nggak ada hambatan. Lebih dari 5G, 6G, lebih dari itu. Kalau sinyal mati kita nggak bisa terhubung dalam komunikasi biasa. Tapi ini bukan sinyal dunia, ini sinyal menuju Tuhan. Nah kalau orang saja bisa memblok komunikasi kita, Tuhan tidak demikian. Abuna kan pernah menjelaskan, saudara-saudara. Mari manfaatkanlah komunikasi dan jalur itu. Manfaatkan jalur komunikasi itu. Tuhan sudah berikan kita kebebasan, hak, kehormatan untuk mendapatkan itu. Mengapa kita tidak manfaatkan? Misalnya Abuna punya seorang tamu, kamu nginap di kamar ini ya, itu adalah kulkas, itu adalah tempat roti, nanti malam sekiranya kamu lapar, saya udah tidur, gak usah ketok-ketok saya, buka dewe, anggap rumah sendiri. Pernah mengatakan itu toh? Anggap rumah sendiri, begitu orang, tapi kadang-kadang begitu tamunya menganggapnya seperti rumah sendiri, kita jadi kesel. Nah, misalnya saya ngomong begitu, anggap rumah sendiri. Ya, nanti kalau makan ini kamu buat Indomie sendiri. Besok pagi dia bilang, tadi malam aku lapar. Loh kan saya sudah bilang, anggap rumah sendiri, ada Indomie. Bukan, tapi ingat doa Bapa kami, saudara-saudara. Jadilah padaku di bumi seperti di sorga. Coba ulangi, katakan. Jadilah padaku di bumi seperti di surga. Berarti kalau dikatakan di bumi seperti di surga, artinya apa? Mana duluan mulai? Formatnya, template-nya, sumbernya di mana? Surga, segala hal yang baik itu ada di surga. Bapak Ibu yang Anda di rumah, dengarkan baik-baik. Semua yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan, bisa Anda akses di sorga. Ketika Anda akses di sorga, maka terjadi di bumi. Makanya dikatakan doa sebagai komunikasi ilahi. Karena pemilik sorga itu adalah Tuhan. Kita bicara kepadanya. Dan Mazmur berkata, Dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Berarti kalau kita bicara kepadanya dan doamu adalah sebuah permohonan, Dia mendengar permohonanmu,
maka yang dari sorga akan turun ke bumi. Haleluya. Bahkan Tuhan memberi hal-hal yang kita tidak bisa kehendaki. Yang maksudnya hal-hal yang tidak kita ingin, yang tidak kita prediksi. Tuhan beri, saudara-saudara. Doa, akses, dan komunikasi langsung. Manusia bisa memblok kita. Sinyal bisa drop. Power baterai bisa habis sehingga menghambat komunikasi kita. Dalam kehidupan suami istri saja, suami istri bisa blank gak komunikasinya menurut pengalaman Bapak Ibu? Bisa gak? Halo? Bisa. Bisa diam-diaman gak? Makanya kalau lagi diam-diaman itu coba bangun, coba kasih foto suami. Misalnya istri tidur di sebelah kiri, ya, suami di sebelah kanan, ya, begini posisinya kiri kanan, maka foto suami harus ada di sini. Kalau suami di sebelah kanan, foto istri harus ada di sini. Jadi kalau blank nanti saling berpunggungan, dia tetap lihat wajah pasangannya. Ya, tidak ada keluarga yang suami istri yang tidak blank. Tapi kalau mereka di dalam Tuhan, mereka sudah tahu hukumnya. Mereka sudah tahu saling mengalah. Contohnya Abuna dan Abuni. Oh, Abuna paling ngalah sama Abuni itu. Paling ngalah, ya sudah. Itu. Kok wajah Abuni tegang itu? Ya, paling ngalah saya. Saudara-saudara, kemarin kami heboh, ribut, Abuna ribut, anak-anak ribut, people ngomel-ngomel, ribut, pokoknya ribut. Gara-gara apa? Kunci rumah hilang, kurang satu. Sudah ada SOP kami kunci rumah itu. Ya sudahlah, saya bilang nanti tunggu papa pulang dari Batam, kita ganti kuncinya. Tiba-tiba bunyi WA, ada di tas mama. aduh, masuk di situ. Ya, tapi apa ribut terus? Kan enggak. Oh iya, kita semua, oh itu mama. Ini kalau people ngomel misalnya, karena dia paling sering dimarahin mama, saya bilang, dengar ya, itu istri papa. Ini langsung terdiam, itu kesayangan papa. Gitu. Ya mari kita bawa dinamika komunikasi itu ke arah hubungan yang baik. Haleluya. Bukan jotaan. Tahu jotaan? Apa itu jotaan? Jotaan itu apa? Apa ya? Bagaimana menjelaskan? Apa itu mah? Bagaimana menjelaskan? Diam-diaman dan berlanjut toh? Jotaan. Jangan. Suami istri wajar berantem. Wajar. Tapi jangan berkelanjutan. Ya. Oke. Seperti itu. Kadang kita membawa hubungan itu seperti kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Basah rambut Abuna. Sudah mulai tumbuh rambut kecil-kecil loh. Karena Abuna pakai sampo kuda. Sampo kuda. Semoga rambut Abuna gak kayak rambut kuda nanti tuh Pak Johan. Udah mulai ada rambut kecil-kecil. Itu. Doakan rambut gembalamu. Tapi Abuni gak setuju. Katanya biar kamu tetap kelihatan tua aja. Nah itu cara kami berkomunikasi saudara-saudara. Nah dalam Tuhan itu gak angel. Ngomonglah kepada Tuhan. Luapkan semua isi hatimu. Lah kapan Tuhan tahu kalau Anda tidak pernah meluapkannya. Mengambil satu waktu khusus, tempat khusus. Dan bicara kepadanya. Itu saudara. Haleluya. Poin yang keempat saudara-saudara. Doa itu adalah magnet. Tahu magnet itu ya. Menarik dengan kekuatan, kecepatan, dengan tenaga. Magnet untuk membawa kita masuk di dalam pengalaman adikodrati. Mengapa dikatakan adikodrati itu adalah sebuah pengalaman dengan kuasa supernatural. Yang tidak pernah bisa dijelaskan secara alamiah.
Yakobus pasal 5 ayat 16b. Saudara-saudara. Pasal 5 ayat 16b, ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Itu 1 minggu sebelum Abuna ke Batam. Muna itu ke Batam hari Senin ya sampai hari Kamis. Muncul kesaksian dari jemaat. Abuna, puji Tuhan, doa kami awal tahun dijawab Tuhan. Awal tahun kita doa bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya toh, 4 bulan. Jebret. Itu pergumulan kami. Cicilan rumah. Makinlah dengan situasi seperti sekarang agak susah. Tiba-tiba Tuhan bekerja mengirim kepada mereka sebuah berkat yang luar biasa banyak. Sehingga diambil 1 potong saja bisa melunasi seluruh rumah itu. Saya merinding membacanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi tolong kalau Abuna kesaksian jangan sebut nama kami ya, siap. 4 bulan, lo kok bisa? Lo itu lo, reka-rekanya Tuhan itu kita tidak pernah tahu caranya. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menolong kita nggak pernah ngerti. Cara kerja Tuhan itu ya saudara-saudara kita berpikir simpel misalnya begini ke situ ya. Tuhan membelokkan ke sini dulu tiba-tiba straight to the point. Itu yang mereka alami. Ketika masa belok-belok itu waktu doa kepenuhan Roh Kudus dia nangis-nangis. Nangis-nangis. Minggu-minggu sebelumnya saya tanya Pie. Nangis-nangis. Pokoknya angger ketemu Abuna itu mesti matanya berambang. Nangis. Buna mohon dukung doa ya, mohon dukung doa ya. Ada sebuah situasi yang mereka hadapi. Tapi situasi itulah yang justru menjadi jalan berkat bagi mereka. Maka tiba-tiba muncul durian runtuh. Brus. Jebret besar sekali. Hanya 1 potong kuenya. Lunas cicilan rumah masih beberapa puluh tahun lagi. Wow. Merinding saya. Itu loh. Ini doa awal tahun kami Abuna. 4 bulan Tuhan jawab. Tapi ya ingat ya nangis-nangis dulu toh. Ya toh. Doa adalah magnet. Makanya semakin Anda berdoa. Anda itu seperti magnet. Ya, magnet yang menarik turun kuasa Tuhan. Yang bahkan Anda tidak bisa definisikan nanti cara kerjanya gimana. 1, 2, 3-nya seperti apa. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita dan pikiran kita nggak nyampe ke sana. Bagian kita adalah berdoa saja. Memang kita berusaha menjalani kehidupan kita dengan rutin. Secara normal. Tapi jangan pernah tinggalkan doa itu. Tiba-tiba di bidang lain. Cocok-cocokannya Tuhan itu jauh lebih keren daripada cocokan-cocokan manusia. Dia set up ini, dia copot ini, dia pasang ini. Dia masukkan ini, dia ubah ini, dia geser ini. Tiba-tiba jadi sesuatu. Membuat mujizat terjadi. Haleluya. Itu ngeri saudara. Ngeri sekali. Kita tidak pernah tahu. Abuna butuh dukungan dana untuk berangkatnya Revo studi lanjut. Yang terakhir.
Karena waktu sudah habis. Saya mengundang pelayan perjamuan pelayan mimbar maju ke depan. Perjamuan kudus minggu depan. Yang terakhir, saudara-saudara. Tuhan akan menggunakan doa. Nanti baca ayatnya di rumah. Yesaya 45 ayat 2. Kita baca sebentar. Kita baca saja ya. ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Semulanya apa? Gunung-gunung diratakan oleh Tuhan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Anda tahu pintu-pintu tembaga, pintu yang gak bisa ditembus. Itu selalu dipakai untuk pertahanan kota di masa itu. Sehebat apapun, karena teknologi di masa itu gak ada. Gak bisa, saudara. Gak bisa tembus. Ya, gunung diratakan. Pintu tembaga dipecahkan. Dan palang-palang besi dipatahkan. Palang besi itu ya saudara. Jadi udah dikasih pintu tembaga, dikasih palang besi. Jadi benar-benar kokoh. Temboknya itu ya, lebar tembok pertahanan di masa itu saudara-saudara. 5 meter. Itu pun 2 lapis. 5 ada lorong, 5 lagi. Tapi kalau orangnya berdoa, dan bagi orang yang berdoa, situasi itu bisa dibalikkan oleh Tuhan. Karena doa akan membalikkan keadaan. Mungkin keadaan sedang sulit. Mungkin sedang ada masalah. Mungkin sedang ada tekanan. Mungkin sedang ada pintu-pintu tembaga. Palang-palang besi. Tapi semua akan dibalikkan oleh Tuhan dengan satu kata kunci, berdoalah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, bawa doamu dengan hati yang percaya. Bawa doamu dengan hati yang percaya. Deklarasikan semua masalah akan selesai. Kalau Tuhan berjanji, pintu-pintu tembaga dipecahkan, palang besi dipatahkan. Minta Tuhan melakukan itu dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu. Berdoa adalah kuncinya. Katakan, hatiku percaya. Yarabata karabaya seka morandera lehata karameli. Yakendara mohonte karames panta karaba. Selalu ku percaya. Ku percaya. Hatiku percaya. Yes, Lord. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kalau pintu-pintu tembaga Tuhan pecahkan, palang besi Tuhan patahkan, gunung bisa Tuhan ratakan. Anda sudah mengerti hukumnya. Anda sudah mengerti hukumnya. Bagianmu percaya dan berdoa. Behar lala hasedara yosakaralata karama. Selalu ku percaya. Hatiku percaya.
Berikan kepada setiap kami hati-Mu Tuhan, agar melalui perkataan dan doa kami, seperti hati-Mu sendiri yang berbicara atas setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengar perkataan-Mu, bahwa kami tetap harus terhubung di dalam doa, untuk menjaga hubungan keintiman kami dengan Engkau, untuk menjaga komunikasi kami dengan Engkau, agar kami mengerti bahwa setiap doa-doa kami boleh menarik kuasa supranatural itu turun, sehingga pembalikan keadaan boleh terjadi. Dan kalau kami pagi hari ini mendengar Tuhan, Engkau sanggup melakukan mukjizat dan menjawab setiap doa bagi orang lain. Engkau juga memberikan kesempatan dan anugerah yang sama atas setiap kami. Terhadap setiap doa yang kami naikkan di awal tahun Tuhan, kalau kami boleh mendengar orang lain Engkau tolong, Engkau juga sanggup menolong setiap kami. Dan biarkan setiap doa yang kami naikkan menjadi doa profetik yang digenapkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali bahwa kesanggupan dan pertolongan kami itu berasal daripada Engkau. Dan bila kami menempatkan Engkau sebagai Allah yang berdaulat, maka Engkau juga Allah yang akan menyediakan mukjizat itu atas setiap kami. Sampai nama-Mu ditinggikan Tuhan, sampai nama-Mu dimuliakan atas gereja ini dan atas umat-Mu di tempat ini. Memberkati kembali hamba-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom G2CC Family, puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Abuna. Info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya tanggal 31 Mei pukul 17 WIB bersama Pastor Yimi Iskandar di Main Hall G2CC. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 17 sampai 18 WIB di Main Hall G2CC. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17 WIB di Main Hall G2CC. Ibadah raya tanggal 7 Mei pukul 7 dan 17 WIB disertai dengan perjamuan kudus di Main Hall G2CC bersama Abuna Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Ayo donor darah, bantu sesama selamatkan nyawa pada tanggal 7 Mei 2026 setelah ibadah pagi. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, Abuna mengingatkan hari Minggu besok adalah perjamuan kudus. Ya, seperti kebiasaan kita untuk mempersiapkan kita menerima berkat-berkat rohani dari perjamuan kudus. Dari makan malam terakhir nggak boleh lagi makan apa-apa sampai besok kita menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus supaya kita mengalami breakthrough dan terobosan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kita harus barusan selesai doa pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Dahsyat toh? Jadi harus semangat ya, harus semangat. Jangan setelah itu apinya padam lagi. Kita harus tetap semangat membangun kehidupan rohani kita
secara personal dimanapun kita berada. Pada akhirnya yang paling penting itu adalah tanggung jawab personal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biar anak-anak sekolah minggu nanti kita akan doakan mereka harus nonton ini. Ada kegiatan outdoor dari ibadah Padang anak-anak sekolah minggu dan juga kegiatan ibadah luar untuk anak-anak youth, saudara. Kita tonton dulu ya laporan kegiatan itu kepada jemaat, ya, supaya kita bisa tahu dan bisa melihat dukungan-dukungan yang kita berikan kepada mereka selama ini kemana saja, mengalir kemana saja dan dalam bentuk seperti apa. Mari kita saksikan, silakan multimedia. Ayo nonton TV. Ini yang sekolah minggu. Little Christians so kind and true, with a heart of love in all you do. You share your joy and your smile so bright. Little Christian, you're a shining light. Little Christian, walking in grace, with love and kindness, you set the pace. Sharing and caring every day. Little Christian, show the way. In the morning sun and the evening star. Little Christian, you shine wherever you are. With your prayers and your gentle touch, you make the world mean so much. Little Christian, walking in grace, with love and kindness, you set the pace. Sharing and caring every day. Little Christian, show the way. With faith in your heart and love in your soul, you make the world a better place, making us whole. Every little action, every word you say. Little Christian, you light up the way. When you help a friend or lend a hand. Little Christian, you help us understand that love and kindness are the way to go. Little Christian, let your true light show. Little Christian, walking in grace, with love and kindness, you set the pace. Sharing and caring every day. Little Christian, show the way. So keep on shining bright and clear. Little Christian, bring joy and cheer. With your heart so full and your spirit so free. Little Christian, you're a light for all to see. Tangan dulu. Luar biasa ya multimedianya. Siapa ini, kerjaan siapa ini ya? Oh, Ceril Zaluhu. Ceril ya, keren, bagus ya. Siapa lagi? Om Niko, tepuk tangan untuk mereka berdua dulu. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih dukungan Bapak Ibu jemaat ya, yang setelah mendukung dana dengan mobil ya, lalu dengan mengirim beberapa makanan. Kita tidak berkekurangan, saudara. Gereja kita diberkati Tuhan. Ya, jadi semua terlaksana dengan baik dan kita berdoa agar ini juga merefresh mereka. Ini memang kita tidak umumkan kepada jemaat, ya. Jadi tidak bisa aja nanti kalau diumumkan kepada jemaat, percayalah jemaat kita semua pasti ikut. Betul toh? Ya, kita lagi berdoa untuk tahun ini membuat family gathering. Ya, kita lagi masalahnya harus cari tempat. Harus cari tempat yang terjangkau buat kita semua. Semoga bisa ketemu. Kita akan manfaatkan nanti
2 hari 1 malam. Family gathering, kita bersama-sama untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Sekali lagi Abuna mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, support dari jemaat. Kita akan doa dulu buat anak-anak sekolah minggu supaya keadaan kapal Nuh itu tidak terlalu kacau. Jadi kita berdoa dulu dengan mereka. Ya, oke. Tadi Babah Ling dan Babah Hong, dua-duanya Babah. Tadi kamu Babah Yong. Kalau ini Babah Ling. Mana giginya? Kenapa ompong? Wah, Babah Lim, Babah Hong. Liong. Babah Liong atau Hong? Liong apa Hong? Liong. Oh, Babah Liong. Ya, hari kita angkat kita berdoa buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Tuhan, berkat-Mu atas anak-anak kami. Berkati mereka, hidup mereka, masa depan mereka. Kami perkatakan tubuh yang sehat, hal-hal yang baik, karakter yang baik, kesehatan yang baik, roh yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi generasi-generasi penuntas di akhir zaman ini. Berkati orang tua mereka, mereka akan menjadi terang dan berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ayo, turun pelan-pelan, jangan lari-lari. Bapak Ibu, anak-anak kita akan ujian ya. Tolong anak-anak yang ujian dulu maju ke depan, Abuna berdoa. Siapa yang ujian? Ayo yang ujian maju ke depan. Biar pintar. Tapi setelah didoakan harus belajar ya. Jangan nanti aku tidak perlu belajar, sudah didoakan Abuna langsung dapat nilai 10. Jangan. Kamu ujian juga? Ujian sidang apa? Juli Agustus. Oke, berarti setiap minggu kita doakan. Siap, oke, ikut aja. Saya pikir ujian SD tadi. Oke. Kapan? Agustus. Juli apa? Agustus. Oke. Kita akan doa buat anak-anak kita angkat tangan kita. Ya, Bapak, kami sepakat berdoa buat anak-anak kami yang ujian, baik di SD, SMP, SMA. Bukankah kepintaran itu takut akan Tuhan? Kami percaya bahwa Roh Allah akan bekerja, membuat mereka pintar, cerdas, dan ketika mereka belajar, mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang mereka pelajari akan membuat mereka memahami banyak hal, perkara-perkara yang membuat mereka dituntut untuk memahami subjek pelajaran apapun. Dan selama mereka ujian, berikan ketenangan batin, hati yang tenang, pikiran yang tenang, yang tidak teralihkan, sehingga apa yang mereka pelajari bisa terserap di dalam otak mereka. Dan saat menjawab soal-soal, mereka mampu menjawab semua itu dengan hasil dan nilai yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mengikuti dan sedang berada di perguruan tinggi. Berikan kepintaran dalam mengikuti ujian akhir semester, ujian proyek-proyek apapun dalam finalisasi studi mereka. Pakai mereka sebagai alat-Mu. Berikan juga tanamkan pikiran ilahi dalam pikiran mereka. Sehingga ketika mereka berjuang di dalam mempelajari berbagai subjek mata kuliah, mempertanggungjawabkan semua tugas-tugas praktek lapangan mereka, Tuhan ikut bekerja dengan hasil yang memuaskan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di atas usaha dan kemampuan belajar ada berkat Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus materaikan itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang berulang tahun maju ke depan. Yang berulang tahun, Brian, ulang tahun yang keberapa? Ke-9. Kok mau kemana? Oh, situ. Mama sama anak ulang tahun sama-sama bulan ya? Iya tuh biasanya tuh. Ika. Oke. Mari kita bangkit berdiri sambil kita akhiri ibadah kita, saudara-saudara. Cimuri ulang tahun tau? Oh, sudah didoakan kemarin. Siapa lagi yang ulang tahun ya? Anaknya Elsa. Udah gak keburu di Mari kita nyanyi dulu.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang, harap-harap, dibagi kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip, hip, hore. Mari angkat tanganmu, kita doakan mereka supaya berkat atas mereka juga turun atas kepala kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun lagi yang kau berikan usia kepada Ika dan kepada Brian. Ibu dan anak ini tidak secara kebetulan lahir di bulan yang sama. Maka berkat-Mu atas kehidupan mereka. Berkati Ika sebagai ibu, sebagai istri yang baik, yang juga menjadi penopang doa bagi suami dan anak-anaknya. Dan Brian, Engkau pakai sebagai alat-Mu yang luar biasa untuk masa depan yang baik. Anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Maka berkat anak laki-laki itu turun atasnya. Berkat yang sama juga turun dalam kehidupan kami Tuhan. Yang percaya bahwa umur-umur itu dipegang oleh Tuhan. Yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. 1 minggu ini kami sudah lewati. Kami sudah bekerja. Boleh melakukan banyak hal dan kami diberkati Tuhan. Betapa indahnya hari ini ketika kami datang ke rumah Tuhan. Menghormati Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu tidak dengan tangan kosong. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan di sepanjang minggu yang akan terjadi di depan. Semua akan baik-baik saja. Satu hal yang membuat kami berbeda. Karena kami ada di dalam Tuhan. Saudara, buka kedua tanganmu. Aku berdoa dan aku berkatakan secara profetik, tanganmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Amin. Ketika tanganmu mengumpulkan sesuatu, tidak ada ngengat yang mengambilnya. Tidak ada pencuri yang mengambilnya. Bahkan tanganmu menampung lebih banyak dari apa yang kau usahakan. Karena Tuhan ikut bekerja. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Dan memelihara pundi-pundimu. Amin. Menjaga setiap simpananmu. Amin. Dan setiap persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Tuhan ikut campur tangan, memegang dengan tangan kananmu. Amin. Dan Tuhan membuat tanganmu itu menjadi tangan yang berhasil. Bukan tangan yang gagal. Tangan yang akan mengalami kemenangan. Amin. Diberkati dan dikuduskan tanganmu. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sudah tiba saatnya. Hari ini berkat itu mengalir di dalam ribaanmu. Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat-Mu. Yevarecha Adonai fihis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panai velecha feyehunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panaf elecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.